Saudara, saya bersama dengan dua aktivis. Kenapa saya katakan dua aktivis? Kedua sosok yang berada di sebelah saya ini adalah sosok yang kemudian pernah mengalami asam garam di era Orde Baru. Saat Orde Baru kita ingat pada waktu itu siapa yang menentang maka dianggap tidak Pancasila. Mungkin juga pernah dikatakan kepada Bung Budiman, mungkin pernah juga dikatakan pada Bung Fahri bahwa Anda tidak Pancasila saat Orde Baru. Kita akan dengarkan nanti mulai dari Bung Karno pada saat pidato ulang tahun peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni. Berikut ini. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Juga pada saat Orde Baru, tak henti-hentinya Presiden Soeharto kala itu juga mengingatkan akan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni dan konsekuen. Demikian kita terima Pancasila, dasar negara, ideologi dan pandangan hidup kita untuk mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur dan Pancasila. Kalau demikian, ini harus konsekuen. Konsekuensinya apa? Ideologi yang sudah anut itu harus ditinggalkan. Kalau belum bisa meninggalkan, saya katakan sudah diparkir aja dulu. Sekarang kita alih kendaraan pada ideologi Pancasila. Satu. Pernyataan menarik dari kedua presiden kita, Presiden Republik Indonesia yang pertama dan kedua, Bung Karno dan Pak Harto. Termasuk juga mungkin Mas Budiman yang dianggap pernah diparkir karena dianggap punya ideologi lain. Betul Mas Budiman di era Orde Baru? Pertama, kita bandingkan ditahan, saya bilang, betul ya? Diparkir di LP Cipinang. Bukan di halaman di halaman dalamnya. Kita bandingkan pidato atau pernyataan dua presiden itu. Ya. Bung Karno mengatakan Pancasila sebagai dasar negara untuk pengerahan tenaga rakyat dan sifatnya dinamis. Pak Harto mengatakan Pancasila adalah satu-satunya dan yang lain nggak ada. Dari sini saya sudah ketahuan bahwa tafsir Bung Karno sebenarnya lebih progresif, membuka dinamika, ya, bukan untuk menggebuk. Sementara yang kedua, meskipun Bung Karno sempat mengatakan kalau kita panjangan tadi bisa digunakan untuk revolusi atau menghentikan revolusi. Tentu itu berbuntut panjang. Masalahnya begini, pada waktu itu kan menanggapi pidatonya DN Aidit yang mengatakan Pancasila sebagai alat pemersatu. Kalau kita sudah bersatu, kita nggak butuh Pancasila lagi. Ya kan? DN Aidit mengatakan begitu. Kenapa lahirnya 1 Juni diperingati? Ada kebutuhan menjadikan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Itu adalah respon Bung Karno terhadap pernyataan DN Aidit. Sejarahnya seperti itu. Jadi Pancasila bukan segera alat pemersatu. Dia dasar, tapi sekaligus dinamis. Dan di lain pihak, Bung Karno mengatakan menolerasi adanya ideologi-ideologi, kan? Artinya di situ. Bersama di situ, dinamis, bukan satu-satunya, tapi juga jangan pergi dari situ, kira-kira begitulah. Sementara Pak Harto tidak. Ini satu, di luar itu parkirnya bisa kemana-mana. Bisa dicap ekstrem kanan, seperti Pak Aim Fatwa misalnya, atau dianggap saya sebagai ekstrem kiri pada waktu itu, ya. Tapi artinya bahwa berbeda begitu ya, berbeda. Bung Karno, setahu saya dalam sejarahnya, meskipun beliau pernah memenjarakan oposisi dan merepresi pemberontakan, tidak pernah menggebuk orang dengan Pancasila. Tidak pernah menggebuk orang dengan Pancasila. Kalau yang dia gebuk pasti ada ancaman terhadap NKRI. Saya ke Bung Fahri. Benarkah demikian? Pada NKRI ya. Ada kemudian pendapat bahwa Pancasila kerap digunakan oleh pemimpinnya untuk kemudian tadi saya menggunakan bahasa menggebuk lawan-lawan politiknya. Ya, itu tadi karena ini adalah teks yang paling sensitif gitu. Semua teks yang holy itu begitu. Jadi agama-agama punya pengalaman yang cukup fatal ya tentang itu semua gitu. Karena itu kalau kita dengan oknum-oknumnya tentu ya. Ya, oknum-oknum dalam sejarah gitu. Itu sebabnya kalau kita juga mensakralkan teks-teks bernegara kita dan tidak mau lagi mendiskusikannya, itu juga bisa mengarah kepada
pemanfaatan teks untuk kepentingan politik. Seperti kata Bung Karno itu, konsepsi Pancasila itu sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai alat untuk membakar rakyat untuk turun berjuang, bersama-sama bersatu menatap ke depan, meneruskan revolusi Indonesia. Itu saya kira memang menyebabkan nanti Pancasila itu menjadi sesuatu yang hidup di tengah masyarakat secara lebih dinamis. Permasalahan tidak seutopis itu, tidak seindah itu, karena kan ada faksi-faksi, Nah itu ada sebabnya, kelompok-kelompok, kan ada begini perbedaan ya, di tengah itu tadi masyarakat. saya katakan, waktu kita mengamandemen Pancasila 4 kali, kita kunci di pembukaan Undang-Undang Pasca Dasar reformasi kita tidak maksudnya? rubah pada saat reformasi. Ya. Tapi kenapa kita merubah Undang-Undang Dasar itu relatif diterima? Karena jelas bagi kita bahwa ada penyelewengan di masa lalu menggunakan teks-teks itu gitu. Misalnya kewenangan presiden, ya kan, kemudian jangka waktu daripada kekuasaan presiden yang tidak terbatas. Sehingga kita mau berdiskusi dan merubahnya. Tapi setelah kemudian amandemen konstitusi sudah kita lakukan 4 kali, Pancasila kita pastikan tidak akan ada perubahan, karena bahkan untuk amandemen konstitusi saja pembukaannya kita nggak mau amandemen karena ada teks Pancasila di dalamnya gitu ya. Ini udah tenang dan karena itulah kemudian MPR mengintroduksi sosialisasi 4 pilar itu udah jalan. Udah ada cerdas cermat bagi anak-anak SMA, kita kemudian setiap reses keliling, sosialisasi dan sebagainya, bukan dengan cara penataran P4 zaman dulu. Udah ada, udah dinamis, ini aja dulu kita kerjakan. Nah tiba-tiba di tengah jalan, ini yang saya, mohon maaf, ini kritik saya kepada teman-temannya Mas Budiman. Saya nggak minta maaf ke teman-teman Mas Budiman, karena minta maaf karena sering ke istana saya pikir. Saya menganggap di awal itu ada histeria untuk mengatakan siapa yang salah dalam hal ini gitu loh. Dianggap seolah-olah dinamika yang seharusnya oleh Bung Budiman tadi diapresiasi seperti mana Bung Karno tadi bilang, dinamika itu dicap sebagai penyimpangan. Karena itu menurut saya ujungnya termasuk HIP ini akan digugat orang karena awalnya niatnya salah. Niatnya salah. Niatnya salah. Niatnya apa? Niatnya waktu itu menganggap bahwa yang lain tuh ingin mengganti Pancasila hanya karena berdinamika sebagaimana kehendak Bung Karno tadi. Jadi nggak boleh Pancasila ditafsirkan lagi. Pancasila final. Itu yang diinginkan. Padahal kita ini lagi menikmati kan. Misalnya tadi, saya waktu itu hadir di peringatan. Teman-teman banyak nggak mau hadir karena mengatakan, oh nggak bisa. Pancasila lahir 18 Agustus. Saya datang ke 1 Juni, saya hadir, ada Bu Mega di situ. Kenapa saya hadir? Saya menghargai bahwa memang Bung Karno, kalau dilihat dari semua pidato yang ada, Bung Karno itu paling mantap pidatonya. Meskipun tim Perumus Panitia 9 tidak memakai teks yang dikeluarkan oleh Bung Karno. Tapi karena itulah kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni menurut saya adalah kelahiran dinamika. Pancasila sebagai ideologi dinamis. Kalau itu kita terima ya bagus dong. Makanya saya ikut memperingati 1 Juni karena saya ingin Pancasila tetap dinamis. Jangan dibikin kaku. Jangan kemudian orang salah ngomong sedikit lalu kena hukuman. Tapi dinamis kan mesti ada pedomannya. Dulu Orde Baru walaupun banyak kritikan, ada P4 dengan 36 butir Pancasila. Sekarang bagaimana kemudian memedomani Ya, itu? kan gini. Kalau tidak ada pedoman jangan-jangan digunakan untuk menggebuk orang. Ini 5 teks kata Bung Karno. Aku gali dari saripati tubuh jiwa sejarah bangsa Indonesia. Kan ketuhanan yang Maha Esa, udah apalagi yang perlu diinterpretasikan sudah ada. Oke. Ini perlu diperdebatkan saja. Kenapa misalnya Tidak perlu kemudian digariskan apa itu sila pertama, bentuknya seperti apa. Itu yang saya khawatir, itu nanti dianggap kitab suci, itu yang Oke. berbahaya. Gitu. Saya kira Pancasila adalah sebuah teks negara, teks politik, lahir dari perdebatan rasionalitas manusia, filosofis. Makanya satu hal kita berbicara Pancasila, tapi kita tidak pernah belajar 2 hal. Satu, di Amerika Serikat itu ada namanya Federalist Papers, tempat perdebatan para pendiri bangsa. Indonesia harus digali itu namanya perdebatan 2 momentum. 1 BPUPKI dan 2 sidang-sidang konstituante. Karena itulah 2 momentum ya penting ideologi dan dasar negara Pancasila Tentang 1 Juni 1945 sampai 18 Agustus 1945. Ya, itu harus satu periode itu dikupas. ada naskah-naskah itu ada dan sama naskah-naskah konstituante, debat-debat konstituante. Karena begini, itu adalah 2 momentum di mana soal-soal ideologi itu menjadi sangat penting. Dan yang menarik adalah di kedua momentum itu orang yang hadir itu masih adalah para
politisi ataupun dari bangsa yang berpikir dan membaca. Itu adalah energi dan ide-ide yang paling murni, paling otentik, dan paling grande yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setelahnya, harus saya akui, politik kita kebanyakan transaksional dan pragmatis. Sehingga ketika membicarakan ideologi dalam kerangka pelaku-pelaku yang kebanyakan pragmatis dan transaksional, maka hasilnya akan banal, dangkal. Kedua, ketika Pancasila di 36 butirkan, itu menjadi totalitarisme. Karena apa? Dia mengatur semua perilaku sehari-hari. Menjadi otoriter, Bukan sekedar otoriter, totaliter. bahkan totaliter. Niatnya totaliter, cuma nggak akan bisa jadi totaliter karena pendiri Orde Baru sendiri tidak menunjukkan kepancasilaan ya. Kenapa? Mengatur semuanya, semua atur perilaku sehari-hari segala macam, itu sangat berbahaya ya. Karena itu kita berbicara Pancasila, teksnya tidak kita ubah. Bahkan rumah ibadah Pancasila. Ada ada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Misalnya seperti itu ya. Seolah ada satu masa baru keislaman ya. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa secara teks memang kita akui pembukaan UUD 45, tapi kita lupa seringkali bangsa Indonesia bahwa membaca Pancasila itu harus dalam kerangka pembukaan UUD 45. Karena kalau kita bisa 5 sila Pancasila itu kering. Jadi nggak perlu tafsirkan sama sekali. Tafsirnya itu ada di alinea 1, 2, dan 3. Itu adalah Pembukaan Undang-Undang pembukaan UUD 45. Cukup di situ, tidak perlu kemudian ditambah lagi. Bagi saya pembukaan UUD 45 itu adalah sebuah tafsir yang elegan, Ya. tidak menggurui, historis, filosofis, metodologis. Kalau ingin mengacu lahirnya masing-masing alinea itu, silakan periksa dokumen-dokumen sidang BPUPKI. Baik. Artinya Silakan tidak perlu periksa di ada sana. teks lain, termasuk juga Teksnya Trisila, adalah acuannya sidang-sidang BPUPKI. termasuk juga Trisila dan Ekasila. Kita Ya, akan kembali ada nanti. Trisila, Akasila, ada Piagam Jakarta. Kita bicarakan, kita buka, diskusikan. Apa kontribusi umat Islam? Apa kontribusi kaum nasionalis? Itu semuanya mewarnai dan bagaimana akhirnya bertemu antara nasionalis dan Islamis dalam rumusan pembukaan UUD 45 itu. Yang akhirnya UUD 45. Jadi Ya, tinggalkan kemudian Trisila Ekasila, tinggalkan juga Piagam Jakarta, meskipun itu bagian dari sejarah, dan kemudian Bukan bagian dari saja. Satu, ini bagian dari dinamika. Bung Karno mengatakan kemudian dinamis. yang kemudian dilihat Partai-partai adalah masing-masing pembukaan punya Undang-Undang ciri. Dasar 45. Nah, bedanya Orde Baru kan asas tunggal. Di dalam Orde Reformasi, Pancasila kita sepakati, tapi masing-masing partai punya ciri. Misalnya, PD Perjuangan, cirinya adalah asas kita, Pancasila berdasarkan pembukaan UUD 45 yang diinspirasi oleh semangat kelahirannya pada pidato 1 Juni. That's fine, oke. Ada partai Islam misalnya, Pancasila disirikan dengan semangat Piagam Jakarta. That's fine. Menurut saya, oke aja, selama tidak mengubah pembukaan Tapi UUD 45. sudah kesepakatan ke Undang-Undang Dasar 45. Oh iya, Jadi itu kemudian pasti. tidak kemudian Ya. menggunakan teks yang lama tadi, Trisila Ekasila maupun Piagam Jakarta. Sebagai ciri boleh. Sebagai ciri. Sebagai ciri Kita akan masing-masing bicarakan nanti organisasi sebagai boleh ciri saja. seperti apa, Kenapa bagaimana tidak? batasannya, apakah kemudian Ya. bisa digunakan untuk alat kekuasaan. Kita akan kembali Ya, saat lagi. silakan. Jadi ada kegamangan, ada kegalauan. Ya Pancasila, 5 sila, hafal semua, tapi pengamalannya dan lain sebagainya bingung. Lalu kalau kemudian kita bicara tidak boleh ditafsirkan karena sudah final, tapi bisa bicara juga, ya sudah karena memang sudah 5 sila, ada di permukaan, itu saja kemudian dipahami dan diamalkan. Bagaimana kemudian?